Sahabatku Kiai Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita dengan ada grup senyum ya. Jadi luar biasa. Kiai bikin grup senyum ini karena mengamalkan at-tabassum sedekah. Senyum itu sedekah, siddiq. Artinya orang yang senyum sesungguhnya adalah orang yang benar. Maka sesungguhnya target kita sebagai manusia adalah bagaimana menyifati sifat Nabi yang siddiq, amanat, tabligh, patona itu mampu menebar kebaikan bagi umat manusia. Karena umat manusia itu yang terbaik adalah yang dia bermanfaat. Kalau bahasa Nabi yang bahasa Arab itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, masalahnya sekarang adalah, Kiai, ketika kita berbicara tentang ini, kita tidak bisa hanya retorika logik. Karena ayat Allah itu, ketika Nabi Muhammad dengan ayat kauniyahnya, maka turun juga wahyu untuk penyempurna. Kan? Nah, jadi kita harus bagaimana ke depan membuat sebuah paradigma berpikir. Sesungguhnya Nabi Muhammad contoh bagi kita di Indonesia. Jangan lagi kita menganggap kita paling benar. Jangan lagi kita nyalakan orang, tapi kita menghimpun kekuatan sakopah wal hadarah itu. Sehingga nanti peradaban manusia itu adalah peradaban manusia yang memang terpilih sebagai khalifah. Nah, khalifah ini ja'ilun fil ardi itu adalah orang yang menyelamatkan alam semesta. Nah, jadi kalau kita lihat para wali Allah di Indonesia ini, mereka sangat ngerti bahasa seperti Nabi Sulaiman ya. Tak kati apa semut yang dibantunya pakai jembatan gitu. Nah, jadi artinya ini dengan Kiai ya saya ingin menyampaikan kepada kita semua khususnya yang mohon doanya. Ya tugas kita sekarang di era diskusi sekarang ini bagaimana seperti Nabi mengangkat tema Nabi Adam sampai Nabi Isa. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sekarang kita miris, banyak sekali yang tidak ngerti sifat 20. Jadi boleh kita tanya sekarang, entah dia mungkin sudah posisi tua, ya setengah tua atau muda. Tanya sifat 20 enggak tahu wujud kidam bakok mukhalafat qiyamul wal sunnah qad ila sama Rasulullah qad ada yang sambil dasar mutakaliman itu kan. Dengan masalah. Jadi dengan Kiai yang sambil koko ayam ini biasanya dia suka. Nah, bagaimana Kiai merespon dengan grup sedekah dalam senyum ini? Senyum itu indah itu artinya kita mensyukuri nikmat Allah Maha Indah agar kita di dunia ini memainkan dunia dengan ilmu. Nah, ilmu kata Nabi Muhammad itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama wa anbiya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, mudah-mudahan Kiai. Ya, ini iya. Untuk cerita dikit. Betul, Kiai. Itulah milik manusia. Ya. Jadi berbicara tentang masalah tauhid tadi disinggung dari awal. Itu kata guru kita dulu. Apabila seseorang maka dia belum bertauhid. Betul. Jadi di sini puncak daripada tauhid itu adalah satu penyerahan. Iya. Penyerahan diri berdasarkan teori. Masuklah kau ke dalam Islam itu secara kafah. Iya, udkhulu fi silmi kafah ya kalau tidak salah kan ayatnya kan. Ya. Betul. Betul. Jadi masuk Islam itu jangan setengah-setengah, secara menyeluruh. Betul. Nah, puncak daripada untuk mempelajari tentang isi dunia itu melalui tauhid. Iya. Karena tauhid ini isinya adalah penyerahan ya Iya. Betul ya. Jadi berdasarkan pemikiran secara umum itu diberikan suatu contoh tadi. Jarak antara umpama di kota Palembang ingin ke Amerika itu bisa ditempuh dengan beberapa jam naik pesawat. Betul ya. Sekarang oke, kita jangan ditujukan kepada Amerika seperti yang sudah aku alami dari Palembang ke Mekah. Nah, di sini kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran itu melalui beberapa fase. Bisa jalan kaki, bisa naik kapal, bisa naik pesawat, kira-kira. Betul. Bisa kita pelajari. Sekarang perbandingan antara manusia dengan semut. Iya. Di dalam surat An-Naml dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa semut. Ya. Di sini kita bisa
mengambil satu iktibar antara manusia dengan semut di dalam perjalanan itu bisa menjadi suatu perbandingan dan bisa menjadi suatu bahan pemikiran. Betul. Kalau umpama manusia bisa nak mencapai berjalan kaki misalnya dengan jarak 100 meter, itu semut itu baru berapa meter dia melangkah itu. Manusia sudah sampai ke arah 100 meter. Iya. Ini cara kita berpikir. Iya. Sekarang, apakah mungkin semut ini bisa mencapai ke Mekah? Buktinya bisa sampai. Iya. Dengan jalan apa? Dengan jalan dia misalnya ada di Buah Rambutan. Iya. Kebetulan kita berangkat ini nyawa Buah Rambutan ke Mekah sana untuk Seperti yang disinggung kayak Zainuddin MZ itu ya. Dia dicontohkan Betul. oleh Zainuddin MZ. Betul. Ini caranya mendidik kepada manusia apa yang melalui proses pemikiran mungkin tidak sampai kepada pemikiran seseorang itu karena lain-lain kan. Betul. Dan ini juga Itunya kan lain-lain. motong Tetapi dikit. di sini dari memberi contoh ini Betul. manusia itu bisa berpikir Betul. di luar jangkauan dia, di luar batas kemampuan dia. Oh iya, masuk di akal. Masya Allah. Kalau semut ini berada di Buah Rambutan, rambutan ini di bawah, dia bisa sampai sama-sama dengan itu. Betul. Begitu Buah Rambutan ini dikapar ke di rumah sahabat kita di Mekah sana, semut ini kan masih hidup. Ternyata dia ngerayap lagi di rumah orang di Mekah itu. Dia masih di Palembang, ya enggak? Padahal anu ya, 10 jam, dia bisa sampai di Mekah sana ngerayap di rumah orang di Mekah. rambutan Palembang malah ya. Rambutan Palembang. Iya. Nah, disinilah untuk bahan pencermin bagi seorang pemikir, dia harus bisa memikirkan ini. Masya Allah. Kira-kira pandangan gitu. Masya Allah. Jadi Kiai, ini kan makanya Allah menggunakan apala ta'kilun, apala tubsirun, apala tanzurun, apala tatafakkarun, apala ta'lamun. Semuanya kan nyuruh berpikir ke depan, pakai fi'il mudhari' kan. Jadi dengan bahasanya sesungguhnya inilah kelebihan Indonesia, Kiai. Kayak Indonesia ini yang dilewati garis katulistiwa, jadi itu melekat kepada wasotia, moderasi kan. Jadi artinya kita di Indonesia ini bersyukur sebagai orang yang menerima ajaran agama sangat moderat. Jadi artinya dengan diskusi lewat walau ini lewat video atau lewat telepon ini ya, sebenarnya kita sedang berdoa sekarang, sedang berzikir. Ya siapapun yang ada di Indonesia ini perlu bersyukur karena negara kita yang terbaik. Bayangkan Cara masalah ilmu sekarang ini. betul. Ilmu ini di dalam tauhid ada aliyun. Ya. Betulnya ini bukan ilmu artinya Bapak, bukan ilmu saya, tetapi yang dibicarakan ilmu Allah. Betul sekali. Apa yang kau miliki, kita tidak memiliki apa-apa. Betul. Karena orang-orang kata ilah bilah lagi. Dan lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Ya. Betul. Masalah ilmu. Ya karena ada aliyun. Ali. Ada yang memberikan kita ilmu. Betul. Alim. Kenapa bisa kita berkata begini? Karena di dalam tauhid pun mengatakan ada mutakalimun. Betul. Yang satu berbicara, yang satu mendengar. Iya. Kenapa yang satu bisa mendengar? Karena ada Sama. mendengar. Sami'an basiran. Gitu. Jadi di sini ada 7 Sifat ma'anawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Betul. Di sinilah artinya seseorang itu bisa sempurna apabila dia memahami ilmu tauhid dia dan menyempurnakan tauhid dia. Subhanallah. Itu inti kehidupan ini adalah intinya cuma mendalami tauhid. Betul. Tauhid ini artinya esa. Qul huwallahu ahad. Dia mengesahkan Allah. Disinilah artinya. Dan negara kita, negara yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sila yang pertama. Makanya sila itu berarti kan dasar. Jadi makanya kita Indonesia ini sangat bersyukur karena tidak ada negara yang lain itu yang berpalsafakan ideologi seperti kita. Jadi ini makanya Kiai seperti ilmu tadi, ya kita perlu juga analogikan bahwa ketika versus Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa kan versus logik, Nabi Khidir versus erfanik gitu ya. Jadi mana Nabi Musa terpening dengan Nabi Khidir kan? Artinya ilmu dunia ini kalau akal galau tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup.
Karena kalau kita lagi tidur, tidak pacak berpikir. Terbatas. Terbatas. Makanya alhamdulillah Kiai. Jadi atas teleponnya pagi ini mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk ya zikir kita. Kalaupun ada nanti yang mendengar, insya Allah menjadi sebuah renungan. Karena manusia itu balighuni ani walau ayat. Kesimpulan Ya, Kiai. daripada adanya satu garis lurus itu berdasarkan satu titik. Betul. Nak dibikin 100 titik bisa, nak dibikin 1000 titik bisa. Betul, Kiai. Kumpulan satu titik ini dia menjadi akan suatu garis. Iya. Jadi terbentuk satu garis yang panjang itu berdasarkan titik-titik tadi. Nah, Jadi satu kumpulan sesuatu yang besar itu berdasarkan dari titik-titik ini orang perorangan. betul, Kiai. Bersatu kita teguh, Bercerai. bercerai kita jatuh dan tidak akan terbentuk garis lurus Masya yang Allah. mencapai titiknya. Itu aja pedomannya. Makanya saya juga tambahkan mungkin izin Kiai bahwa tugas manusia adalah mengisi titik-titik kehidupan, menjawab titik-titik kehidupan. Matahari seperti titik, bulan, bintang, bumi semuanya, Jupiter, Mars, dan sebagainya. Kalau itu bentuknya titik, bulat. Maka tugas kita adalah membuat susun titik menjadi sebuah garis sehingga garis vertikal lurus, garis horizontal, ya sehingga hablum minanas, hablum minal alam, hablum minallah juga jadi. Ya. Jadi maka insya luar biasa. Terima kasih Kiai atas ilmunya. Nanti ya, alhamdulillah itu ya. hanya sekelumit. Iya, iya. Berita pagi. Sering berita pagi tentang at-tabassum shadaqatun. Ya, senyum itulah ciri orang yang jujur. Ya. Ya, terima kasih Kiai. Kapan-kapan ketemu. Titik sasarannya. Amin. Kapan-kapan kita ketemu dan jazakumullah, syukran. Kalau bahasa Jepang arigato. Kalau bahasa Sino kamsiah. Ya. Siap. Ya oke ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya.